Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ayu Yuwana. Saya akan berbagi informasi mengenai penggunaan gambaran animasi yang biasa disebut dengan whiteboard animation. Platform yang sering digunakan adalah Sparkle, VideoScribe, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi online yang bisa membuat gambaran animasi yang unik dan kreatif. Untuk memulai, Anda diharuskan untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi ini, kemudian menginstalnya di komputer Anda. Setelah diinstal, Anda bisa membuka Sparkle VideoScribe ini, kemudian masukkan email dan password yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Kemudian klik login. Untuk tersambung ke Sparkle, Anda diwajibkan untuk tersambung ke internet. Setelah terbuka, di sini kita bisa melihat ada suatu demonstrasi yang menunjukkan bagaimana penggunaan aplikasi ini. Saya akan menutupnya. Kemudian ini ada ucapan selamat datang. Kita tinggal mengklik centang yang ada di sini. Untuk memulai pekerjaan yang baru, untuk menggambar animasi, kita pilih kotak yang bertanda positif ini. Nanti pekerjaan yang sudah Anda save, Anda simpan, akan muncul di sebelahnya seperti ini. Kita akan coba klik. Kita klik juga centangnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada fitur-fitur yang bisa membantu kita dalam membuat animasi. Dan yang di bawah ini adalah kanvas di mana kita akan membuat alur cerita animasi. Untuk fitur yang pertama, fitur ini bermanfaat untuk menyimpan pekerjaan yang telah kita lakukan. Setelah Anda selesai, Anda bisa menyimpannya dengan fitur ini. Fitur berikutnya, ini fitur apabila kita ingin menambahkan gambar. Gambar yang ditambahkan bisa berupa GIF, SVG, ataupun JPEG. Nah, ketika membuka fitur ini, Anda bisa melihat beberapa gambar yang telah digunakan sebelumnya. Anda bisa memilihnya dari library yang ada di dalam aplikasi ini yang sudah disediakan, namun ini harus tersambung ke internet. Dan Anda juga bisa memilih fitur gambar lewat folder Anda sendiri ataupun dari svgstudio.com. Fitur berikutnya, bertanda T ini digunakan apabila Anda ingin menambahkan teks pada animasi. Fitur berikutnya, ini bisa digunakan untuk menambahkan grafik atau chart ke dalam animasi. Dan berikutnya, ini bisa digunakan untuk memasukkan musik sebagai latar animasi kita. Untuk fitur yang ini bisa digunakan apabila ada narasi yang ingin dimasukkan. Untuk fitur berikutnya, kita bisa merubah-rubah kanvas dalam tekstur dan warna seperti ini. Anda tinggal memilih mana yang paling Anda suka. Untuk fitur berikutnya, ini adalah fitur tampilan gambaran animasi yang akan membantu kita mengaplikasikan animasi. Dan fitur berikutnya yang sebelah sini, ini adalah fitur untuk memplay atau memainkan animasi yang kita buat. Fitur berikutnya ini untuk merender
video animasi yang kita gunakan atau yang kita buat untuk sampai ke video di dalam sosial media, atau juga menyimpan di dalam folder Anda dalam bentuk PowerPoint. Yang di bawah ini adalah fitur untuk membesarkan atau menggeser kanvas ini. Kemudian di sini adalah akan tampil urutan timeline atau animasi yang sudah kita buat. Untuk memulai pembuatan animasi ini, Anda disarankan untuk membuat dulu storyline atau alur cerita dari animasi yang akan kita buat. Seperti contoh, saya akan membuat materi bahan ajar mengenai alat optik. Seperti ini, Anda masukkan dulu sinopsisnya, kemudian musik latarnya yang akan kita masukkan agar lebih menarik. Kemudian ini adalah urutan slide untuk alat optik seperti ini. Untuk pembukaan ada logo yang akan saya masukkan, kemudian judulnya, narasi, dan rencana durasi dari slide yang pertama. Dan selanjutnya ada alat optiknya bersama gambar teks sebagai aset visual yang akan saya masukkan ke dalam video scribe. Kita akan mulai saja. Untuk membuat tahapan pertama dari pembuatan video scribe, Anda bisa menuliskan judul yang sesuai dengan bahan ajar Anda dengan mengklik teks yang akan kita masukkan. Kemudian ketikkan judul yang Anda inginkan. Kemudian Anda juga bisa memilih warna atau mengganti jenis hurufnya. Kita copy saja. Nah, Anda bisa mengatur dalam animasi besarnya seperti apa. Nah, kemudian posisinya sebelah mana. Bila sudah selesai, Anda bisa kita klik dulu. Kemudian di sini ada pintasan waktu yang akan kita gunakan ketika membuat animasi dari teks alat optik ini. Untuk pengaturan yang lebih detail, Anda bisa mengklik fitur ini. Di sini ada review. Itu. Kemudian di sini Anda bisa pilih mana saja yang untuk mengatur agar tampilan animasinya lebih menarik. Kemudian di sini ada jalani animasi, waktunya mau berapa lama, mau berhenti berapa lama, dan mau berganti berapa lama. Anda bisa mengatur lamanya di sini. Di sini adalah total dari keseluruhan waktu yang digunakan dari timeline ini. Di sini ada untuk mengedit teksnya bila Anda ingin menambahkan. Kemudian di sini ada mengganti filter, mengganti tampilan tangan, dan apabila kita ingin menghapus, kita pilih fitur dari tempat sampah. Kita klik itu. Kemudian apabila Anda ingin menambahkan gambar, kita pilih
fitur yang ini. Kemudian Anda bisa memilih gambar yang sudah ada di dalam yang sudah kita pakai sebelumnya, atau Anda ingin memilih dari library. Misalnya Anda memilih kata di sini sebentar, ada gangguan terlebih dahulu. Di sini Anda bisa memilih gambar, tema-tema gambar yang akan Anda gunakan. Saya akan menggunakan gambar yang ada di file saya dengan mengklik gambar folder ini. Kemudian nanti akan masuk ke file yang Anda inginkan, tinggal dipilih saja. Mungkin ini seperti ini misalnya. Ini kita pilih ini misalnya. Kita harus menunggu dulu sehingga gambarnya bisa masuk ke dalam aplikasi. Nah, di sini setelah tampil gambar yang akan kita masukkan, di sini ada review gambar. Di sini kita bisa memilih bagaimana yang kita inginkan ketika kita buat animasi ini. Seperti ini. Apakah mau di sketch atau mau digambar, terserah. Bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Kita klik yang centang seperti ini. Kita bisa mengatur besarnya gambar, mengklik ujung-ujungnya seperti itu. Kemudian di sini ada pintasan waktu yang digunakan untuk menggambar animasi ini, dan secara detail kita bisa mengklik ke fitur ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi ada teks. Nah, kita akan masukkan teks ini. Kemudian Anda akan meletakkannya di mana? Seperti itu. Kemudian bila Anda ingin urutannya berubah, Anda bisa geserkan, klik ini, kemudian digeser urutan mana yang akan Anda gunakan. Kita akan coba play previewnya dengan mengklik fitur ini. Seperti itu. Kemudian Anda bisa mengatur kalau Anda ingin posisinya seperti lebih rapi, Anda bisa mengklik kuncian kamera yang fitur di sebelah kanan ini. Jadi Anda bisa melihat tampilannya seperti yang Anda inginkan, seperti ini. Ini juga bisa kita kunci. Kita coba lagi. Nanti setelah kita masukkan musik yang akan kita masukkan, Anda bisa memilih di sini mau memakai musik yang mana. Kemudian pilih salah satu dan kita